Oke, dilanjutkan sedikit tentang expected return. Nah, expected return itu apa? Expected return itu adalah presentasi dari yield atau keuntungan yang diramalkan atau yang diperkirakan oleh investor dari sebuah investasi. Nah, itu expected return pada satu periode ya. Misalnya dalam 1 tahun ini expected return kita dari saham Astra misalnya berapa seperti itu. Nah, itu artinya kita sebagai investor ini memperkirakan dalam 1 tahun ini harga saham Astra itu bisa sampai menguntungkannya berapa gitu. Untungnya misalnya bisa 500 rupiah per lembar saham seperti itu dan sebagainya. Nah, itu adalah expected return. Artinya sesuatu yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan tuh dari sahamnya itu. Nah, presentasenya ya tapi. Nah, beberapa disebutkan juga ada istilahnya, beberapa menyebutkan HPR atau holding period return, tapi pada umumnya banyak menggunakan expected return. Expected return atau rumusnya itu R kecil, itu rumusnya adalah R kecil sama dengan div atau dividen ditambah P1 dikurang P0. P1 adalah harga saham pada H+1, P0 adalah harga saham pada hari ke-0 dan dibagi dengan P0, harga saham dibagi ke 0, harga saham di hari ke-0. Nah, selanjutnya formula atau rumusnya itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bisa jadi dividen yield atau keuntungan dividen dan capital gain. Jadi misalnya expected return-nya R sama dengan dividen dibagi dengan P0 atau harga saham ditambah dengan P1 min P0 dibagi P0. Jadi yang awal ini yang div per P itu artinya adalah dividen, yang kedua yaitu dari capital gain-nya. Nah, itu adalah expected return-nya. Kita pakai contoh sederhana, misalnya PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan tuh sebesar 3.000. Harga saham sekarang 8.000. Nah, dividennya akan dibayar 3.000, harga sahamnya sekarang 8.000 per lembar. Nah, tahun depan diperkirakan harganya akan naik menjadi 10.000 per lembar saham karena perusahaan baru misalnya baru menang proyek gitu. Nah, expected return-nya berapa sih dari saham PT XYZ ini? Kita bisa hitung R-nya itu adalah 3.000 ini dari dividennya tadi, ditambah dengan 10.000 itu adalah harga saham yang diperkirakan tuh dia akan menjadi 10.000 pada tahun depan, dikurangi dengan harga saham sekarang itu 8.000 dibagi dengan harga saham sekarang. Dapatlah expected return-nya adalah 62,5% seperti itu. Nah, ini adalah perkiraan dari harganya seperti itu. Ini tambahan dari materi sebelumnya di penilaian saham. Selanjutnya kita akan bergerak ke bagian obligasi ya. Nah, selanjutnya obligasi. Obligasi ini adalah surat utang. Gampangnya itu adalah surat utang atau bisa kita sebut sebagai surat berharga yang menunjukkan kita memberikan hutang kepada sebuah perusahaan. Nah, itu. Atau negara kalau obligasi negara. Nah, obligasi ini banyak jenisnya. Yang pertama kita bahas dulu yang paling umum itu obligasi perusahaan. Jadi obligasi perusahaan ini berarti ya perusahaan itu menerbitkan surat yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang kepada kita gitu. Kita sebagai pemegang obligasi. Jadi kalau kita megang obligasi itu artinya kita memiliki piutang atau perusahaan berhutang kepada kita dengan nilai tertentu di obligasi tersebut. Jadi perusahaan itu harus membayar hutangnya kepada kita. Nah, itu buktinya dengan apa? Buktinya dengan obligasi. Nah, itu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan ini biasanya jumlahnya tetap dibayarkan pada waktu tertentu, ada pokok pinjamannya, dan ada par value-nya, dan ada face value-nya. Nah,
ada juga yaitu kita menyebutnya dengan kupon. Kupon ini adalah keuntungan dari uang yang kita pinjamkan ke perusahaan tersebut. Gitu. Nah, kalau saham itu dia berarti kita memiliki perusahaan, kalau obligasi itu menunjukkan bahwa kita memiliki hak untuk menagih hutang kepada perusahaan. Nah, itu bedanya antara obligasi dengan saham. Nah, selanjutnya jenis-jenis obligasi perusahaan. Biasanya ada obligasi dengan jaminan atau mortgage bond. Nah, obligasi ini yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu asetnya. Jadi ada jaminan asetnya sebagai untuk mereka menerbitkan obligasi gitu. Selanjutnya ada yang tanpa jaminan, unsecured bond. Ini jadi perusahaan tidak memberikan jaminan dari obligasi tersebut. Selanjutnya ada jenis obligasi konversi. Nah, obligasi konversi ini bisa dikonversi menjadi misalnya saham gitu, obligasi konversi. Lalu ada juga obligasi yang disertai dengan waran. Nah, kalau obligasi disertai dengan waran ini biasanya waran ini sebagai pemanis saja, sebagai pemanis untuk menjual obligasi tersebut. Nah, obligasi waran itu artinya waran itu salah satu instrumen investasi juga. Waran itu adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu di perusahaan. Gitu. Lalu ada obligasi yang tanpa kupon. Nah, obligasi tanpa kupon ini artinya apa? Misalnya obligasi harganya 1 miliar. Kita beli obligasi tersebut seharga 1 miliar. Selama 1 tahun misalnya. Dekat banget 1 tahun, 10 tahun misalkan. 1 miliar selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun, setelah nanti 10 tahun, kita tidak mendapatkan kupon. Jadi nilainya tetap sama, 1 miliar itu. Gitu. Nah, itu obligasi tanpa kupon. Lalu ada juga obligasi dengan tingkat bunga ngambang atau floating rate bond. Nah, biasanya obligasi ini tingkat bunganya per tahun itu naik turun gitu. Jadi ada obligasi ini kadang tahun ini tingkat bunganya naik atau kuponnya naik, besok tingkat kuponnya turun gitu. Jadi berubah-ubah. Nah, obligasi ini ada peringkatnya. Nah, peringkatnya obligasi ini diterbitkan sebagai salah satu pertimbangan buat investor untuk melihat apakah obligasi itu bagus atau tidak. Pertimbangannya apa untuk mendapatkan peringkat bagus atau tidak? Yang pertama yaitu adalah kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar obligasi tersebut. Yang kedua yaitu struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam surat hutangnya itu seperti apa gitu. Nah, peringkat obligasi di Indonesia ini dibuat oleh Pevindo. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga perlindungan yang diberikan maupun posisi dari pemegang surat tersebut kalau ada likuidasi. Nah, itu juga menjadi pertimbangan untuk memberikan peringkat. Peringkat tertinggi itu peringkatnya ada AA, triple A, lalu double A, ada A. Nah, ini dimiliki oleh Pevindo kalau di Indonesia ya. Beda lagi kalau di luar negeri seperti itu. Intinya ini menunjukkan bahwa obligasi tersebut kuat atau tidak seperti itu. Selain obligasi pemerintahan ada juga selain obligasi perusahaan ada juga obligasi pemerintahan atau obligasi negara. Kalau konvensional kita mengenalnya dengan SUN atau surat utang negara. Nah, surat utang negara ini berarti yang menghutang kepada kita itu adalah negara. Nah, seperti itu. Nah, pengelolaannya juga sudah diatur oleh undang-undang untuk surat utang negara. Nah, surat utang negara itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang seperti itu. Nah, bedanya kalau surat utang negara ini pembayarannya itu dijamin oleh undang-undang. Jadi misalnya kita membeli surat utang negara atau obligasi negara dengan nilai 1 miliar, berarti itu pembayarannya dijamin oleh undang-undang selama sebanyak 1 miliar tersebut. Nah, kalau di syariah kita mengenalnya dengan sukuk atau SBSN, surat berharga syariah negara, seperti itu.
Nah, sukuk ini banyak juga jenisnya lagi. Ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, dan sebagainya. Jenis-jenis tersebut dibagi berdasarkan biasanya antara tingkat pengembalian atau return-nya, lalu juga dibagi berdasarkan jangka waktunya, lalu juga minimal pembeliannya berapa. Nah, itu. Nah, baik sukuk tabungan, baik itu sukuk atau obligasi negara dan juga obligasi perusahaan, itu semuanya memiliki keuntungan. Nah, keuntungannya itu bisa dihitung dengan menggunakan yield, menghitung menggunakan yield-nya berapa gitu. Nah, nominal yield-nya itu atau nilai nominal yield itu atau tingkat kuponnya itu bisa menghitung dengan cara melihat dari penghasilan bunga tahunannya dibagi dengan nilai nominalnya berapa, seperti itu. Nah, ini yang sering digunakan adalah current yield atau penghasilan bunga dari kupon tahunan dibagi dengan nilai pasar dari obligasi. Nilai pasar dari obligasi itu berapa? Nah, pertama kita cari dulu penghasilan bunga tahunannya itu mendapatnya berapa, nilai pasarnya itu berapa, dibagi, dapatlah current yield. Nah, itu adalah obligasi dan cara penilaian obligasi. Kurang lebih demikian untuk pertemuan kali ini. Disambung pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.